Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan memaparkan materi terkait mengikat talenta yang merupakan bagian dari tugas akhir semester pada mata kuliah Talent Management. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu mengikat talenta? Mengikat talenta adalah serangkaian strategi, kebijakan, dan pendekatan sistematis yang diterapkan oleh organisasi untuk mempertahankan individu terbaiknya yang berpotensi tinggi dan berkinerja tinggi agar mereka tetap loyal, termotivasi, dan terlibat dalam jangka panjang. Proses ini tidak hanya sekedar mencegah turnover, tetapi juga memastikan bahwa talenta yang dimiliki merasa dihargai, memiliki ruang untuk berkembang, dan memiliki ikatan emosional dan profesional yang kuat dengan organisasi. Tujuan mengikat talenta yang pertama menurunkan tingkat turnover talenta kunci, kedua menjaga keunggulan kompetitif organisasi, ketiga meningkatkan employee engagement dan produktivitas, keempat menghemat biaya organisasi dalam jangka panjang, kelima membangun cadangan kepemimpinan atau leadership pipeline, keenam membangun reputasi sebagai employer of choice, ketujuh meningkatkan inovasi dan daya adaptasi organisasi. Selanjutnya ada fungsi dari mengikat talenta. Yang pertama ada menjaga stabilitas organisasi, kedua memastikan ketersediaan pemimpin untuk masa depan, yang ketiga menjaga pengetahuan organisasi atau knowledge retention, yang keempat menghemat biaya operasional, yang kelima mendukung employer branding. Manfaat mengikat talenta itu ada 6. Yang pertama meningkatkan kinerja tim, kedua meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawan, ketiga mendorong inovasi, keempat membantu transformasi organisasi, 5 meningkatkan ROI pengembangan SDM, 6 membentuk budaya organisasi yang kuat. Peningkatan kepuasan talenta. Kepuasan talenta adalah tingkat sejauh mana individu yang termasuk dalam kategori talenta berpotensi tinggi dan berkinerja tinggi merasa puas, nyaman, dihargai, serta terpenuhi kebutuhan dan ekspektasi profesionalnya di lingkungan kerja. Kepuasan talenta mencakup 5 aspek. Yang pertama kepuasan terhadap pekerjaan, kedua hubungan dengan pimpinan dan tim, ketiga kesesuaian nilai pribadi dan budaya perusahaan, keempat kesempatan berkembang dan dipromosikan, kelima pengakuan dan kompensasi. Mendorong munculnya komitmen. Komitmen talenta adalah keadaan psikologis di mana seorang individu yang organisasi tergolong talenta merasa terikat secara emosional, profesional, dan moral terhadap organisasi, serta memiliki keinginan kuat untuk terus berkontribusi dan bertahan dalam organisasi. Terdapat beberapa tujuan mendorong komitmen, di antaranya 1. Memperkuat loyalitas jangka panjang dan menekan turnover. Kedua, meningkatkan partisipasi dan inisiatif karyawan dalam menjalankan strategi. Ketiga, mendorong budaya kepemilikan atau ownership culture. Yang keempat, menjadikan talenta sebagai duta ambasador organisasi. 5. Mempercepat adaptasi terhadap perubahan organisasi. Selanjutnya ada memunculkan dukungan karyawan untuk organisasi. Dukungan karyawan adalah keterlibatan emosional dan persepsi positif terhadap organisasi. Dukungan karyawan terhadap organisasi atau employee advocacy merupakan tingkat sejauh mana seorang karyawan secara sadar dan sukarela dalam membela nilai-nilai organisasi, mendukung tujuan dan strategi organisasi, bertindak sebagai duta organisasi baik secara internal maupun eksternal, menunjukkan komitmen melalui loyalitas, kepatuhan, dan promosi tentang tempat kerjanya. Selanjutnya ada studi kasus dan contoh hal. Studi kasusnya yaitu perusahaan mengalami tingkat turnover tinggi pada karyawan muda yang berpotensi. Mereka merasa tidak didengarkan dan tidak melihat masa depan yang jelas. Lalu pertanyaannya, apa strategi Anda untuk membangun komitmen afektif agar talentanya meningkat? Selanjutnya yaitu pembahasan dari pertanyaan sebelumnya.
Strategi yang dapat dilakukan dalam mendorong komitmen talenta antara lain yang pertama, pemaknaan pekerjaan, job meaningfulness, hubungkan pekerjaan dengan nilai-nilai pribadi dan kontribusi sosial dan libatkan talenta dalam proyek yang berdampak dan inovatif. Kedua, kepemimpinan yang menginspirasi, pemimpin menunjukkan integritas, empati, dan memberi teladan dan pemimpin menjadi pelatih bukan hanya manajer. Ketiga, keadilan organisasi, organizational justice, adanya keadilan dalam evaluasi, promosi, dan pengambilan keputusan, dan transparansi dan komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. Keempat, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, libatkan talenta dalam forum diskusi, perencanaan strategi, atau proyek lintas divisi, dan berikan ruang untuk mengemukakan ide dan memberi masukan. Kelima, penciptaan budaya kerja yang kuat dan positif, bangun rasa kebersamaan, saling percaya dan saling mendukung, dan buat budaya kerja yang mendorong pertumbuhan dan kolaborasi. Keenam, pengakuan dan apresiasi berkelanjutan, talenta merasa dihargai tidak hanya lewat bonus, tetapi juga melalui ucapan, penghargaan, dan tanggung jawab baru dan pengakuan informal, seperti ucapan terima kasih, terbukti memperkuat afeksi terhadap organisasi. Cukup sekian dalam video kali ini yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton materi ini. See you.